Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Naam, fa insyaallah nuwasil darsana fi durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqin biha lid-doktor Fa Abdurrahim rahimahullahu ta'ala. Wal an nadkhul fi ad-dars ats-tsalits min al-mujallad ats-tsani. Nah, di malam hari ini kita memasuki pelajaran ketiga pada jilid 2 dalam durus al-lughah al-arabiyyah. Nah, kita baca hiwarnya. Nah, mana baca, kemudian antum mengulangi. Jika ada perbedaan, antum sampaikan. Ad-darsu tsalitsu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Fi faslina 14 taliban. At-tullabu fi faslina aktharu. Fihi 19 taliban. Ya Aliyu, masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadhalika? Bala, huwa tawilun jiddan walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan, masya Allah. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu? Ka'annahu akhuka. Na'am, huwa akhi syaqiqu. Aakbaru minka huwa am asgharu? Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Dicetakan lain fil jami'ah, anil jami'ati. Ana fil mahja'i thamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu? Al mahja'ul khamisu ahsanu. Fa inna ghurafahu awsa'u.
wa nawafidhahu akbaru wa marahidahu anzafu was-surura allati fihi ajmalu. Naam, ahsantum. Sekarang kita baca lagi hiwarnya. Naam, tafadhol antum sebagai Ahmad, antum yang memulai percakapannya. Ana sebagai Ali. Fi faslina 14 taliban. Ismuhu Usamatu. Bala huwa tawilun jiddan walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan ma sha Allah. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Akbaru minka huwa am asgharu? Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Naam. Di sebagian nuskhah anil jami'ah. Ana fil mahja'i thamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Al mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidhahu akbaru wa marahidahu anzafu was-surura allati fihi ajmalu. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita baca, kita syarah. Ad-darsu tsalitsu, pelajaran ketiga. Qala Ahmad kam taliban fi faslikum ya Ali. Berapa jumlah siswa di kelas Anda wahai Ali? Ini kam sebenarnya sudah berlalu. Kam ini disebut ismul istifham. Kata atau kalimat pertanyaan yang menanyakan jumlah. Namun sudah pernah kita singgung bahwasanya kam itu semuanya yang berupa kam itu semuanya mempunyai tamyiz, mempunyai kata setelahnya yang akan menjelaskan arti kam. Kam ini maknanya itu sebagai kalimat pertanyaan yang menanyakan jumlah atau sebagai kalimat untuk menetapkan jumlah banyak. Baik. Untuk membedakannya kita lihat tamyiznya, kita lihat isim kata benda setelah kam. Jika kata benda setelah kam itu bentuknya mufrad mansub, bentuknya tunggal, masuk dari tunggal ini maksudnya dari isim yang tunggal, bukan ganda atau bukan jamak. Kemudian harokatnya nasab, i'rabnya mansub. Maka disitulah kita mengetahui bahwa kam ini adalah kam istifhamiyah, kam yang menanyakan jumlah. Kalau kam istifhamiyah itu butuh kalimat jawaban. Di sini kam taliban. Taliban ini nanti diistilahkan dengan tamyiz, dan tamyiz ini dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab termasuk isim-isim yang kedudukannya itu nasab, harus dimansubkan. Tanda mansub itu dengan fathah atau fathatain. Ini tanda asal mansub. Kemudian berikutnya, jika setelah kam itu bentuknya majrur, bentuknya itu kasroh, baik karena ada huruf jar atau tidak.
kemudian bisa majrurnya itu isimnya mufrad, tunggal atau jamak, maka itu adalah kam al-khabariyah. Kam khabariyah itu kam yang menjelaskan jumlah banyak, menetapkan jumlah banyak. Contoh, misalnya banyak siswa di masjid ini. Kam talibin fi hadzal masjid. Dilihat setelah kam talibin fi hadzal masjid, atau kam min talibin fi hadzal masjid. Nah, itu nanti makna kam itu menetapkan banyak. Nah, jumlah yang banyak. Maka artinya adalah ada banyak murid atau siswa di masjid ini. Maka nanti kita kalau membaca sebuah kitab, di samping memahami maknanya, dilihat harokatnya jika berharokat, atau jika setelah kam ada huruf jar, itu menunjukkan jumlah banyak, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Najm tentang malaikat yang begitu banyak jumlahnya namun tidak bisa memberikan syafaat. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Ya, ada banyak malaikat, atau betapa banyak malaikat yang mana syafaat mereka itu tidaklah berguna sedikit pun, kecuali setelah ada persetujuan, izin bagi Allah Azza wa Jal, liman yasha'u wa yardha. Atau dalam ayat yang lainnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak, ya, begitu banyak kelompok yang minoritas, yang sedikit, namun mengalahkan kelompok yang lebih besar. Nah, itu kam yang bermakna menetapkan jumlah yang besar. Tapi fokus pada kam di sini yang setelahnya itu bentuknya isimnya tunggal dan mansub. Ini kam menanyakan jumlah, sehingga dijawab fi faslina arba'ata asyara taliban. Nah, sebelum pada kalimat jawabannya, kita sedikit memurojaah tentang hukum kam ini. Ya, secara asal kam itu butuh tamyiz, butuh isim yang menjelaskan kam, ya. Berapa? Kemudian setelahnya itu ada kata yang menjelaskan yang disebut dengan tamyiz. Untuk menjelaskan kam ini apa artinya? Baik. Menanyakan apa? Tentang jumlah atau tentang misalnya harga, maka setelahnya harus ada isim yang tamyiz ini. Contoh misalnya, berapa harga kitab ini misalnya? Kam riyalan hadzal kitabu misalnya. Kam riyalan hadzal kitabu. Maka real di sini itu sebagai tamyiznya. Terkadang ada sebuah kalimat yang enggak ada tamyiznya. Contoh misalnya dalam beberapa pelajaran sebelumnya itu bikam hadhil haqibatu, atau kam hadhil haqibatu. Berapa tas ini? Nah, itu maknanya nanti dilihat. Maksudnya berapa ini apa? Menanyakan apa dia? Menanyakan jumlah atau harganya. Maka misalnya nanti jawabannya misalnya hadhil haqibatu bimi'ati riyalin. Tas ini harganya 100 real. Berarti di situ seakan-akan ada real yang dihilangkan. Kam hadhil haqibatu, di situ ada kalimat yang dihilangkan atau kata yang dihilangkan, yaitu kam riyalan hadhil haqibatu. Berarti untuk kita menghilangkan tamyiznya, real ataupun yang lainnya, ini kita perhatikan apakah lawan bicara kita itu memahami yang dimaksud itu apa. Berarti nggak harus dihilangkan. Baik. Kemudian untuk tamyiz isim setelah kam ini dia hukumnya mufrad dan mansub, kecuali jika pada kam didahului oleh huruf jar atau didahului oleh mudhof, maka nanti pada tamyiznya itu boleh majrur atau boleh mansub. Contoh misalnya, berapa real kitab ini? Nah, berapa real harga kitab ini? Kalimat yang pertama itu tanpa huruf jar. Kam riyalan hadzal kitab. Dimansubkan
di fathatain rialnya. Kam rialan hadzal kitabu. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kam didahului oleh huruf jar, ba misalnya. Bikam. Bikam. Jika kam didahului oleh huruf jar ba atau nanti dimudhafkan, maka tamyiznya itu boleh majrur, boleh mansub. Antum bisa katakan bikam rialin hadzal kitabu atau bikam rialan hadzal kitabu. Demikian juga jika mudhaf. Nah, berarti jika setelah kam itu tidak ada tamyiznya, maka antum tetapkan bahwa tamyiznya itu muqaddar, memang sengaja dihilangkan karena sudah dipahami dari konteks kalimatnya. Contoh misalnya kam hadhil haqibatu atau bikam hadhil haqibatu. Di sana seakan-akan ada real atau rupiah misalnya. Kam rubiyatan hadhil haqibah atau kam rialan hadhil haqibatu. Nah, kita lanjutkan. Fi faslina 14 taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Baik, di sini kita akan mempelajari bilangan yang belasan. Dan hukumnya insyaallah nanti pada tamrin. Kita lanjutkan. At-tullabu fi faslina aktsaru. Jumlah siswa di kelas kami itu lebih banyak. Fihi 19 taliban. Ada 19 siswa. Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladzi jaa amsi. Hai Ali, siapakah nama siswa baru atau mahasiswa baru yang datang kemarin? Baik. Pada kalimat ini, at-tullabu fi faslina aktsaru. Di sini kita mempelajari ismut tafdhil. Isim tafdhil. Ismut tafdhil itu sebuah isim yang berwazan, yang berpola af'alu, akbaru, atwalu. Fungsinya apa? Fungsi dari ismut tafdhil itu untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya. Untuk mengekspresikan sebuah perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya, itu disebut dengan ismut tafdhil. Dan pada ismut tafdhil nanti yang akan kita pelajari, ada ismut tafdhil yang mengungkapkan perbandingan, namun dia bentuknya komparatif, yaitu bermakna lebih dari apa? Misalnya Muhammad itu lebih tinggi dari Ali. Baik. Kemudian nanti ada ismut tafdhil yang maknanya itu untuk mengungkapkan sebuah makna yang baik itu maknanya positif ataupun negatif. Ini bentuk superlatif ini. Contohnya misalnya gini. Muhammad pelajar terbaik di kelas ini. Baik. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia tercepat atau paling. Nanti akan kita pelajari untuk membedakan. Untuk yang pertama, yang komparatif, untuk menunjukkan lebih dari yang lain misalnya, itu ismut tafdhilnya atau setelah ismut tafdhil itu terdapat huruf jar min. Misalnya Muhammadun atwalu min Hamidin. Muhammad lebih tinggi dari Hamid. Ini yang komparatif ini. Tidak menunjukkan paling atau ter. Yang kedua, yang superlatif itu tidak ada minnya, tapi dia dimudhofkan kepada kata setelahnya. Contohnya pada kalimat ini. Contoh misalnya innahu atwalu talibin fi faslina. Dia siswa tertinggi di kelas kami, siswa yang paling tinggi. Maka untuk membentuk kalimat tersebut, maka susunannya
tidak ada huruf jarnya, namun ismu tafdilnya langsung mudhof kepada kata setelahnya. Nah, kita baca. At-tullabu fi faslina aktsaru. Nah, jumlah siswa di kelas kami itu lebih banyak. Nah, ada 19 siswa. Wahai Adi, siapa nama siswa baru yang datang kemarin? Amsi, ini keterangan waktu. Nah, dia mabni selalu di kasrah, kecuali nanti dalam bahasa lain atau lughah lainnya. Ismuhu Usamatu, namanya Usama. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadzalik? Huwa, kata ganti huwa menjelaskan Usama. Dia tinggi sekali. Nah, posturnya tinggi, sangat tinggi. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Nah, alaysa kadzalika. Untuk kalimat pertanyaan menggunakan hamzah, kemudian di situ ada nafi, alaysa atau nam yang lainnya, maka untuk jawaban positifnya nanti menggunakan bala. Justru nanti na'am itu jawaban negatifnya. Berarti untuk jawaban positifnya kita gunakan bala. Artinya ya, tentu, benar. Bala huwa tawilun jiddan. Iya, dia sangat tinggi posturnya. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Akan tetapi Hamid itu lebih tinggi darinya. Ini ismu tafdil yang tadi, komparatif ini. Nah, menunjukkan lebih dari yang lain. Innahu atwalu talibin fi faslina. Dia adalah siswa yang paling tinggi, yang tertinggi. Ini bentuk ismu tafdil yang menunjukkan paling atau ter. Ya, bentuk superlatif. Maka dia ismu tafdilnya dimudhofkan kepada kata setelahnya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Dia adalah siswa tertinggi di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum, dan siapakah siswa tertinggi di kelas kalian? Nah, untuk ismu tafdil ini, untuk pelajaran di Durusul Lughah jilid 2, itu ismu tafdilnya bentuknya mudzakkar dan tunggal. Bentuknya mudzakkar, tunggal, mufrad, dan dia mamnu minas sharf, tidak ditanwin. Baik ismu tafdilnya menjelaskan, mensifati kata sebelumnya yang bentuknya tunggal, mudzakkar, tunggal muannats, ganda, mudzakkar muannats, jamak mudzakkar muannats, semuanya tetap pakai ismu tafdil yang mufrad, yang tunggal. Contoh misalnya, siswa-siswa yang bernama Muhammad itu adalah siswa terbaik misalnya. Al-Muhammaduna ahsanu at-tullabi. Untuk pembahasan yang lebih tentang ismu tafdil ini bisa nanti dibuka. Nah, misalnya dalam kitab Syarah Qatrun Nada, di situ nanti akan disebutkan oleh muallif. Namun kita fokus pada ismu tafdil yang bentuknya mufrad, tunggal, mudzakkar, dan tidak ditanwin. Kita lanjutkan. Adaftaruka hadha ya Ahmadu, inna khattaka jamilun jiddan, masya Allah. Apakah ini buku tulismu, wahai Ahmad? Nah, sesungguhnya tulisanmu sangat bagus, sangat indah, masya Allah. Syukran ya Ali, terima kasih wahai Ali. Nah, syukran ini asal kalimatnya ashkuruka syukran ya Ali. Nah, terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun, tulisanku bagus. Wa khattuka ajmal, dan tulisanmu lebih bagus. Sehingga setelah ismu tafdil terkadang tidak disebutkan min, walaupun itu untuk perbandingan yang satu dengan yang lainnya. Tetapi karena sudah dipahami dari konteksnya, maka tidak butuh adanya min. Nah, contohnya di sini wa khattuka ajmal. Maknanya wa khattuka ajmalu min khatti. Nah, tulisanmu itu lebih bagus, artinya lebih bagus dari tulisan sebelumnya. Berikutnya, man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Siapakah pemuda yang bersamamu ini wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Nah, sepertinya dia saudaramu. Di sini ka'anna itu termasuk kawannya inna.
sudah kita pelajari inna itu termasuk termasuk huruf yang menyebabkan isim setelahnya mansub. Innallaha ghafurun. Setelah inna maka kata benda setelahnya itu berharokat nasab, berharokat fathah. Demikian juga saudaranya inna. Nah, qala Ibnu Jurum, inna wa anna wa ka'anna wa laita wa la'alla itu semua termasuk akhwati inna. Artinya dalam fungsinya menasabkan isimnya itu sama dengan inna, akan tetapi maknanya berbeda. Ka'anna itu yufidu at-tashbih. Nah, menunjukkan makna at-tashbih ya, seperti menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya. Ka'annahu akhuka, sepertinya dia saudaramu. Na'am huwa akhisyaqiqu. Ya, dia saudara kandungku. Asyaqiq itu kandung. Akbaru minka huwa am asghar. Nah, ismu tafdhil tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca akbarun minka. Akbaru minka huwa am asgharu. Nah, dia lebih tua usianya atau lebih muda darimu. Huwa asgharu minni. Nah, dia lebih muda dariku. Ini bukan menanyakan postur ya, tapi menanyakan usianya. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Nah, Anda berada di asrama mana wahai saudaraku? Ai itu ismul istifham, kalimat pertanyaan jika didahului oleh huruf jar maka di kasrah. Fi ayyi ya, mahja'in. Dan ai itu mudhaf kepada kata setelahnya. Kata setelahnya dimajrurkan, di kasrah. Fi ayyi mahja'in anta. Di asrama manakah Anda wahai saudaraku? Ana fil mahja'il khamisi. Saya di asrama 5. Nah, di sini kita nanti mempelajari al-adad at-tartibi. Nah, al-adad at-tartibi yaitu bilangan yang bertingkat. Nah, misalnya 1 menjadi ke-1, ke-2, ke-3. Nah, nanti polanya, wazannya pada bilangan tersebut itu berbeda dengan wahidun, ithnani, thalathatun, berbeda. Insyaallah di tamrin. Saya di asrama 5 wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasah. Dalam cetakan lain wa huwa ba'idun jiddan 'anil jami'ah. Dan asrama itu sangat jauh dari madrasah atau dari kampus. Ali berkata, ana fil mahja'its tsamini. Saya di asrama 8 wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Dan asrama 8 ini lebih jauh dari asrama kalian atau dibanding asrama kalian. Ayyuhuma ahsanu. Mana kedua di antara keduanya yang lebih baik? Kata Ali, al-mahja'ul khamisu ahsanu. Asrama 5 lebih baik, lebih bagus. Fa inna ghurafahu awsa'u. Karena kamar-kamarnya lebih luas. Wa nawafidhahu akbaru. Wa nawafidhahu akbar, jendela-jendelanya lebih besar. Wa marahidahu anzaf, dan toilet-toiletnya itu lebih bersih. Was-sururallati fihi ajmalu, dan ranjang-ranjang yang ada di asrama itu lebih bagus. Nah, waw di sini waw ataf, kata penghubung waw. Maka kata setelahnya itu dinasobkan di sini karena mengikuti fa inna hurafahu wa nawafidhahu, sehingga maknanya seakan-akan di situ ada inna wa inna nawafidhahu. Baik. Kita lanjutkan pada tamrin. At-tamrinul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal di bawah ini. Antum buka hiwarnya, antum sesuaikan hiwarnya. Ana yang bertanya, antum yang menjawab. Kam taliban fi fasli Ahmad. Berapa jumlah siswa di kelasnya Ahmad? Ahsantum. Tis'ata asyarah taliban, bukan arba'ata asyar, itu di kelasnya Ali. Fihi tis'ata asyarah taliban. Ahsantum. Berikutnya, kam taliban fi fasli Aliyin? Arba'ata asyara taliban, fihi arba'ata asyara taliban. Berikutnya,
Man atwalu talibin fi fasli Ahmad. Siapa siswa tertinggi di kelasnya Ahmad? Ibrahim ya. Atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahimu. Nah, ini antum ulangi terus hiwarnya sehingga paham nanti maknanya. Berikutnya, wa man atwalu talibin fi fasli Aliin. Siapa siswa tertinggi di kelasnya Ali? Hasan tuh. Kita lanjutkan. Dha' hadhihi al-'alamata amama al-jumal as-sahihati wa hadhihi al-'alamata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Nah, antum sebutkan sahih jika sahih, antum katakan khata' atau ghairu sahih jika tidak sesuai dengan hiwar. At-talibul jadidul ladzi jaa'a amsi ismuhu Usamatu. Sahih ya, siswa baru yang datang kemarin namanya Usama. Hamidun fi fasli Ahmad. Khata'. Berikutnya, al-mahja'u thaminu ghurafuhu awsa'u. Khata'. Yang awsa' di mahja' al-khamis. Al-mahja'u thamin ab'adu min al-mahja'il khamis. Naam, sahih. Nah, ini dars kita, insyaallah tamrin berikutnya di pertemuan akan datang bismillah. Nah, ini hiwarnya sering diulangi. Nah, karena jika hiwar sering diulangi kemudian dipahami maknanya, insyaallah tamrin berikutnya ini akan mudah insyaallah. Untuk memudahkan menghafal kosakata yang ada di pelajaran ini, antum baca hiwarnya 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Itu hafal sendiri. Antum tidak perlu menghafal misalnya faslun kelas, ya, kitabun kitab, tidak. Antum baca aja hewarnya beberapa kali sampai paham. Nah, dipahami. Nah, itu insyaallah memudahkan. Demikian menghafal matan ataupun Al-Quran, ayat Al-Quran, antum ulangi aja sebanyak mungkin sehingga antum hafal. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka